Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Di belakang kita berdiri suatu tugu yang bernama nasib. Di sana telah tertulis role yang akan kita jalani. Meskipun bagaimana kita mengelak dari ketentuan yang tersebut, dalam nasib itu tiadalah dapat, tetapi harus patuh kepada perintahnya. Memang jika tidak ada kesenangan, orang tidak memiliki keinginan untuk mendapatkan kesenangan. Oleh itu, tidak keterlaluan jika dikatakan, dan pedih adalah tangga menuju kejayaan. Tahan menderita kepahitan hidup, sehingga penderitaan menjadi kekayaan, adalah bahagia. Kalau nyata harta benda tak dapat menangkis sakit, tidak dapat menolak demam, tidak dapat menghindarkan maut, nyatalah bahwa kesusahan yang menimpa orang kaya serupa dengan kesusahan yang menimpa orang miskin. Kegunaan harta tidak dimungkiri, tetapi ingatlah, yang lebih tinggi ialah cita-cita yang mulia. Emas tak setara dengan loyang, sutra tak sebangsa dengan benang. Jika ciptaan Tuhan menjadikan perhambaan dan tidak pasti, tidak akan timbul keinginan untuk mengejar kemerdekaan. Undang-undang adat dan budi pekerti membentuk kemerdekaan bekerja. Undang-undang akal membentuk kemerdekaan berpikir dengan jalan menambah kecerdasan akal. Bertambah murnilah kemerdekaan berpikir. Oleh sebab itu, maka bertambah tinggi perjalanan akal, bertambah banyak alat pengetahuan yang dipakai. Pada akhirnya, bertambah tinggi pula lah martabat iman dan Islam seseorang. Jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa ia didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang kemudian kamu dapat. Waktu bagi orang Islam adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Tuhan menilai apa yang kita beri dengan melihat apa yang kita simpan. Tali yang paling kuat untuk tempat bergantung adalah tali pertolongan Allah. Al-Quran yang dibaca baik-baik adalah tanda jiwa yang kenyang akan makanan bergizi. Agama tidak melarang sesuatu perbuatan kalau perbuatan itu tidak merusak jiwa. Agama tidak menyuruh kalau seruan itu tidak membawa selamat dan bahagia jiwa. Bertobat tidak hanya berarti menyesali dosa, tetapi juga membenci dosa. Allah tak pernah mungkir janji. Tarikh riwayat jadi pedoman. Janji Tuhan sudah tajalli. Mulialah umat yang teguh iman. Satu-satunya alasan kita untuk hadir di dunia ini adalah untuk menjadi saksi atas keesaan Allah. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Jika kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri, para nabi tidak perlu ada untuk keselamatan pencuri.
Bangunlah kekasihku, umat Melayu, belahan asal satu turunan, bercampur darah, dari dahulu persamaan nasib jadi kenangan. Saya merasa ingat kepadanya adalah kemestian hidup saya. Rindu kepadanya membukakan pintu angan-angan saya menghadapi zaman yang akan datang. Supaya engkau mendapat sahabat, hendaklah diri engkau sendiri sanggup menyempurnakan menjadi sahabat orang. Saya akan pikul rahasia itu jika engkau percayakan kepada saya, dan saya akan memasukkannya ke dalam perbendaharaan hati saya, dan kemudian saya kunci pintunya erat-erat. Kunci itu akan saya lemparkan jauh-jauh sehingga seorang pun tak dapat mengambilnya ke dalam lagi. Anak lelaki tak boleh dihiraukan panjang. Hidupnya ialah buat berjuang. Kalau perahunya telah dikayuhnya ke tengah, dia tak boleh surut palang. Meskipun bagaimana besar gelombang, biarkan kemudi patah, biarkan layar robek. Itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang. Kehidupan itu laksana lautan. Orang yang tiada berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang, hilang di tengah samudera yang luas. Tidak akan tercapai olehnya tanah tepi. Salah satu pengkertilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Kata-kata yang lemah dan beradab dapat melembutkan hati dan manusia yang keras. Kita memang hanya akan dipertemukan dengan apa-apa yang kita cari. Sebesar-besar atau seberat-berat urusan, jangan dihadapi dengan muka berkerut. Kerut muka itu dengan sendirinya menambahkan lagi kerut pekerjaan itu. Riwayat lama tutuplah sudah. Sekarang buka lembaran baru. Baik hentikan termenung gundah, apalah guna lama terharu.